Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Batrisya Auni Salsabila dan rekan saya Marlenatul Fitria akan menjelaskan materi tentang HAM, yaitu Hak Asasi Manusia. Pembahasan yang pertama, pengertian HAM. HAM atau Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia itu diciptakan. Hak yang dimiliki oleh setiap orang tentunya tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya karena ia berhadapan langsung dan harus menghormati hak yang dimiliki oleh orang lain. Menurut pendapat John Master, dalam Teaching Human Rights, Unit Nation sebagaimana dikutip Baharudin Lopa, menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang dikodrati. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pembahasan yang kedua, hakikat HAM. Hakikat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Beberapa ciri pokok hakikat HAM berdasarkan rumusan HAM di atas. Yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, diminta, dibeli, atau diwarisi. HAM merupakan bagian dari manusia dengan cara otomatis. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa melihat jenis kelaminnya, rasnya, agama, etnis, dan politiknya, maupun asal-usul sosial dan juga bangsa. HAM tidak boleh dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang-orang harus tetap mempunyai HAM, walaupun suatu negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Oleh karena itu, apabila HAM dilanggar oleh seseorang atau lembaga negara atau sejenisnya, maka akan dikenai hukuman. Sejarah perkembangan HAM. Sejarah perkembangan HAM sebelum kemerdekaan. Raden Ajeng Kartini dan organisasi Budi Utomo yang mengungkapkan pemikiran HAM melalui surat-surat yang ditulisnya, Sarekat Islam yang memperjuangkan kebebasan dalam menentukan nasib sendiri dan menghilangkan diskriminasi rasial. Pada masa Orde Lama, HAM di Indonesia mengalami naik turun di periode ini. HAM berkutat dengan masalah kemerdekaan, mengemukakan pendapat dan berpolitik, banyaknya partai-partai yang muncul, kebebasan pers dan pemilu berjalan secara demokratis. Namun, di akhir periode ini, banyak terjadi kemunduran dan pembatasan-pembatasan hak yang ada. Pada masa Orde Baru, pada periode ini, banyak yang terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM, pembatasan pers, dan mengemukakan pendapat menjadi pelanggaran HAM yang sering ditemukan. Tahun 1993, dibentuklah Komnas HAM. Kemudian, pada masa reformasi, adanya kemajuan HAM dan lahirnya peraturan-peraturan baru mengenai HAM, yaitu Undang-Undang 1945 hasil amandemen, TAP MPR nomor tentang hak asasi manusia, Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila. Artinya,
Hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila, dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.